Kita dapatlah hasilnya sampai sekarang ini karena pluralisme pada masa lalu itu begitu ditekan, sesudah begitu reformasi itu kayak karpet, angkat karpetnya meledak semua. Ya, karena memang pluralisme tidak bisa ditekan. Pluralisme itu adalah benih yang sudah tumbuh di bumi Indonesia ini sudah sampai berapa tahun. Nah, diktum di dalam sosiologi yang juga berlaku di mana saja dan kapan saja itu mengatakan bahwa di dalam kelompok yang besar selalu muncul kelompok-kelompok yang kecil. Itu adalah sifat alamiah yang manusiawi dari umat manusia. Sehingga tidak mungkin sesuatu itu diseragam. Sehingga kepada mereka yang ingin melakukan penyeragaman atau ingin mencoba untuk menghilangkan atau tidak mengakui keanekaragaman itu dan tidak mengakui mereka yang berbeda dengan dirinya sendiri, saya kira itu seperti melawan naluri dan insting manusia yang paling dasar. Karena keberagaman dan pluralisme itu sangat manusiawi, sangat alamiah. Khususnya Indonesia itu sangat alamiah. Saya kira pertama-tama pada tingkat permukaan. Pada tingkat permukaan itu artinya apa? Pada tingkat wacana-wacana ideologis. Pada tingkat wacana-wacana ideologis. Nah, pada tingkat wacana ideologis itu banyak sekali kelompok-kelompok yang mempunyai pemahaman ideologis ya, termasuk yang berakar dari agama, itu yang tidak bisa menerima pemahaman yang lain. Jadi terancamnya pluralisme pada tingkat wacana ideologis sebenarnya. Di sekolah dia bersekolah dengan orang yang berbeda suku, agama, daerah, dan latar belakang. Apakah Anda nyaman? Mungkin hampir semua nyaman. Yang ketiga, apakah Anda nyaman bekerja dengan orang-orang di kantor, di tempat kerja yang berbeda suku, agama, dan asal daerah? Nah, itu barangkali mulai ketidaknyamanan mulai muncul, ya apalagi di bank-bank syariah itu ya. Kemudian juga di bank-bank yang milik keturunan Tionghoa itu juga ada kecenderungan begitu, ada kecenderungan pengkampingan juga, mulai dari depan sampai dengan direktur itu kebanyakan adalah keturunan Tionghoa. Nah, jadi ada ketidaknyamanan lain. Yang keempat berikutnya adalah apakah Anda nyaman untuk menikah dengan orang yang berbeda agama atau berbeda suku? Kalau berbeda suku sudah banyak. Berbeda agama, menurut seorang master dari ANU, dari UIN, dia perlihatkan tesis dia kepada saya, dia analisa data sensus tahun 2000. Data sensus 2000 itu 10% dari semua orang yang menikah sekarang itu adalah menikah beda agama. Jadi secara kenyataan sosial sudah terjadi, cuma mereka diam-diam karena ketahuan sama FPI bisa dibakar rumah-rumahnya itu. Jadi mereka diam-diam, tapi mereka sudah menikah beda agama. Sudah 10%. Jadi itu sudah satu kenyataan sosial yang sangat visi-misi. Sekarang saya mau masuk yang ketiga, yaitu is it possible, apakah mungkin gagasan itu akan bisa diterapkan. Nah, sekarang kalau kita masuk di situ, berarti kita lihat beberapa konteks. Karena itu hanya teks, tapi begitu dia masuk dalam konteks untuk dioperasionalkan, maka kita akan bisa melihat beberapa konteks yang membingkai. Nah, konteks itu, dalam bahasa Inggris konteks itu sifatnya dua. Disebut dalam bahasa Inggris dengan duality of context. Sifat mendua dari konteks. Pertama, it enabling something to take place. Dia memungkinkan sesuatu terjadi. Itu konteks. But at the same time, it constrains something from taking place. Tapi pada saat yang sama, dia menghalangi, membatasi kemungkinan terjadinya sesuatu. Itu dijual. Indonesia yang terus terang membunuh kreativiti, membunuh karakter. Saya mengalami soalnya dua-duanya. Jadi anak saya berkembang baik semenjak sekolah yang terbuka itu untuk membuat perubahan yang luar biasa besar. Sudah jelas sekali ya apa itu namanya hak-hak mereka. Tapi negara tidak datang untuk memberikan hak-hak mereka.
malah negara hadir untuk membelenggu hak-hak mereka. Nah itu yang terjadi pada RUU kerukunan beragama. 10 tahun yang lalu kami sudah menolak RUU ini karena isinya adalah pembelengguan. Mestinya negara itu menjamin hak-hak kebebasan warga negara, terutama hak kebebasan beragama seperti yang dijanjikan di dalam konstitusi. Nah, di dalam konstitusi disebutkan negara menjamin hak setiap warga untuk beragama dan melaksanakan kewajiban agamanya sesuai dengan keyakinan mereka. Itu kan ada garansi ya dari agama. Kita semua tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Karena seringkali di masyarakat kita menganggap itu boleh atau nggak boleh itu puji selalu. Jadi mestinya RUU itu menjelaskan tentang jurusan itu adalah RUU kebebasan beragama. Nah dijelaskan kebebasan beragama itu apa saja. Nah kalau kita waktu saya masih di depan pertukaran agama tahun 2000 itu saya sudah mulai membaca bahwa waktu itu ada keinginan baik dari pemerintah untuk meratifikasi Forum Internasional mengenai toleransi beragama itu tingkat dunia itu ada undang-undang itu tahun 1991. Sayangnya Indonesia belum meratifikasi itu. Nah di dalam Forum Internasional mengenai toleransi beragama itu ada 5 hal yang dijamin. Ya, pertama bukan berarti bahwa orang memberikan kebebasan beragama itu orang bebas secara mutlak tidak ada, karena kebebasan mutlak itu tidak ada. Kebebasan mutlak itu hanya ada pada Tuhan. Nah, kebebasan beragama, saya itu beragama tidak. Kamu boleh salah, tapi jangan. Jadi public order. Jadi batasannya pertama public order. Yang kedua yang disebut dengan public safety, keselamatan publik. Misalnya untuk undang-undang lalu lintas. Semua orang pakai helm, wajib pakai helm. Tiba-tiba orang sih mengatakan, loh, saya kan harus pakai apa itu namanya, sorban yang gede. Oh nggak bisa, ini untuk public safety kamu harus memilih, kamu jalan kaki atau naik mobil. Kalau kamu naik motor kamu harus pakai helm. Nggak bisa. Kalau mau ya bikin helm yang besar supaya sorban kamu masuk. Nggak bisa, tidak ada kompromi, itu public safety. Yang ketiga public health. Misalnya ada penyakit atau epidemi, lalu harus ada kalau orang di serum itu vaksin ya, nah imunisasi, ada yang mengatakan oh ajaran agama saya nggak boleh begitu, nggak bisa, itu untuk public health. Karena kalau kamu nggak diimunisasi nanti kamu akan menularkan kepada yang lain. Jadi untuk public health nggak bisa, tetap negara harus intervensi. Yang keempat apa yang disebut dengan public moral. Misalnya pernah waktu saya di Majelis Ulama Indonesia tahun 2000 sampai 2005, kebetulan saya di ketua divisi pengkajian. Ya, mungkin itu pertama kali Majelis Ulama Indonesia punya ketua perempuan ya. Sejak saya dan sudah nggak berhenti lagi, mungkin beberapa susah dari perempuan ini ada di sini, cerewet sekali kali begini. Jadi sejak itu nggak pernah lagi ada perempuan di sana. Nah waktu saya di sana itu ada laporan dari Jawa Tengah. Kebetulan ada sebuah aliran kepercayaan itu kalau bulan purnama mereka keluar ya ke alun-alun itu bertelanjang bulan. Nggak bisa seperti itu. Kamu boleh bertelanjang bulan tapi cari tempat tertutup. Itu bertentangan dengan public moral. Yang kelima itu adalah kebebasan beragama itu tidak boleh bertentangan dengan dengan pemenuhan hak asasi orang lain. Jadi apa yang disebut dengan hak asasi itu sebetulnya adalah sangat terbatas ya, karena hak kita untuk melakukan sesuatu terbatas pada hak orang lain. Misalnya saya punya hak untuk merokok, ya memang punya hak untuk merokok, tapi orang lain juga punya hak untuk bebas dari asap rokok. Nah sekarang bagaimana mengaturnya ini? Pertanyaannya, ada nggak keinginan pemerintah untuk mengatur? Karena sebetulnya bisa, itu bisa diatur. Cuma pertanyaannya, mau nggak pemerintah untuk tidak populer? Mau nggak pemerintah nah saya senang dengan Ahok ini, berani dia. Bagaimana cara Ahok membuat kelompok-kelompok FPI itu tiarap? Jadi pertama dia buat aturan terkait dengan pemberian dana kepada organisasi-organisasi ormas-ormas keislaman ini. Caranya gini, semua ormas yang akan dapat bantuan dana dari DKI diaudit dulu keuangannya. Yang laporan keuangannya bagus itu yang dapat dana bantuan dari DKI. Jadi Ahok pinter. Jadi kelompok-kelompok ini kan nggak ada laporannya, nggak punya laporan keuangan, semuanya semrawut.
Jadi kata Ahok loh, organisasi Anda ini laporannya ke Tuhan, benar, lillahi ta'ala, benar. Saya dari NU, di NU itu laporan keuangannya juga ambulan dulu. Nah itu bedanya dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu punya auditor internasional. Nah karena itu mereka itu sangat well organized. Saya sangat iri pada organisasi yang satu ini. Mereka kaya sekali, terutama karena iuran dari para anggotanya itu 1/16 dari seperti kok 1/10 di Kristennya itu 1/16 itu terkumpul dengan rapi sehingga mereka punya dana yang cukup besar. Sementara organisasi besar di NU dan terus terang Muhammadiyah juga sama ya. Itu memang selalu ada lillahi ta'ala gitu. Jadi nggak perlu disebut dari hamba Allah gitu ya, nggak boleh lah buat hamba Allah, sebutkan namanya supaya semua orang tahu siapa dia dan dari mana uang itu diperoleh gitu loh kira-kira. Nah saya ingin mengatakan apa yang harus diatur